Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Khawati iman rahimakumullah, kahirupan urang dina nalika kasab milarian kanggo sadi dinten sok disebat sebagai mata pencaharian atau salat sumber kehidupan. Karena dengan mencari napakah itu kita menjalani hidup kita, menyambung hidup, bahasa teh mencari sesuap nasi, menyambung hidup. Nah, cara-cara manusia mencari sumber penghidupannya itu berbeda-beda. Ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada yang berdagang. Kita ambil dua, satu yang berdagang dan satu juga yang bertanam ya, yang menjadi petani. Kira-kira lebih gede tawakalna nu mana? Nu jadi petani anu dagang lebih gede. Ya, nu dagang atau nu tani kunaon. Nah, nu dagang mah biasanya lebih kecil tingkat ketawakalannya karena dia lebih banyak andilnya gitu, lebih banyak ikhtiarnya. Dia mempersiapkan dagangannya, kemudian juga mencari konsumennya, menjaga kualitas barang, menjaga hubungan baik dengan langganan. Berbeda dengan orang yang bertani. Orang bertani itu ketika dia menggemburkan tanahnya, kemudian menanam, memberi pupuk, menyiram, bahkan tidak ada yang menyiram karena disiram dengan air hujan. Paling sananya menjaga, nah sisanya itu tawakal. Selama 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang tahunan dia lebih besar pengharapannya pada Allah. Bahkan terkadang ada yang sampai disebut gagal panen, gagal dagang ya. Gagal panen itu terjadi gitu. Kenapa? Karena memang lebih besar andil Allah dalam menjadikan tanaman itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam syariat zakat saja sudah menghargai petani itu. Dia karena lebih besar andil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, zakatnya itu 5% sampai 10%. 5% dari apa yang diairi oleh air sendiri, 10% oleh air hujan. Sedangkan untuk orang yang berdagang hanya 2,5%. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, kalau dikaitkan ayat yang akan kita bahas itu dengan yang sebelumnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati, termasuk menghidupkan suatu negeri yang sudah hancur, sudah binasa, yang disebutkan sudah mati. Itu adalah salah satu caranya adalah manusia itu harus hidup. Hidup itu apa? Bergerak, bertindak, merasa, berpikir, dan itu menimbulkan interaksi satu sama lain sehingga terjadilah kehidupan. Kenapa diharuskan seperti itu? Karena manusia susah untuk hidup sendiri, ripuh lamun kudu sorangan segalana. Walaupun manusia bisa, tapi hese ripuh jeung memerlukan tenaga dan waktu, juga keahlian yang sangat banyak. Maka ikhwati rahimakumullah, hidup ini adalah salah satunya menghidupkan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak itu digambarkan dengan orang-orang yang menanam suatu tanaman. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan. Jadi di sini ada yang dihilangkan, bukan perumpamaan orang, tapi perumpamaan sodakoh orang yang menginfakkan di jalan Allah, itu yang akan bertumbuh kembang
di jalan Allah itu. Ini kata para ulama turun sehubungan dengan infak sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika terjadi perang Tabuk. Ketika dalam usum paceklik, dalam susah dan diharuskan untuk berperang, ternyata Utsman bin Affan membawa sodakohnya itu 1000 dinar di papangku langsung. 1000 dinar teh Bu sadinarna 1.850.000 tahun 2011. Ayeuna sigana 2 kali lipat ya, 4,5 juta. Mangga eta 4,5 juta kali 1.000 sabaraha? 4 triliun ya. 1.000 4 triliun 4 miliar. Tuh 4 juta tambah nolna berapa? Tilunya 1.000 teh. Nolna tilu jadi sabaraha? 4 miliar. 4 miliar sekitar sakitu infakna ke usum paceklik. Di pangku dibawa langsung nganggo acukna. Mau urang mah ku sarung banyak. Ya Pak Haji Aman, ieu infak abi. Nah, ikhtimar sampai seperti itu. Sampai Nabi mengatakan tidak akan ada yang memadorotkan kepada Utsman bin Affan setelah hari ini. Jadi ku diinfakkeun sakitu teh lain justru naon? Justru seep, lain justru hancur jatuh miskin. Allah teh langsung nepi ka dilipat gandakan. Nah, maka ikhwatimar rahimakumullah di sini dikatakan perumpamaannya adalah seperti orang yang menanam satu biji, dari satu biji itu tumbuh 7 bulir, dari 7 bulir itu kemudian tumbuh 100 cabang yang menumbuhkan tiap cabang itu sampai 700 kali 700 biji. Jadi perumpamannya sab'imi atidin sampai dengan 700 kali lipat dari apa yang dia sedekah atau infakkan. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang paling indah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mengibaratkan orang yang berinfak itu seperti menanam. Nah, sabab anu menanam itu percaya karena taneuh gitunya kumelak supaya bisa panen, bisa mengambil buah, bisa mengambil manfaat, bisa dijual sakitu gedena gitu. Nah, ka Allah anu boga tanahna, anu menumbuhkan dari tanah itu, yang memberikan manusia dari apapun yang dia tanam, tidak lebih besar kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kanu tanah oge sarapo mah gagal panen, buruk, terjadi, tidak matang. Kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala manusia tidak sekeyakin itu? Daripada yakin kanu tanah, tenang naon? Kenapa tidak yakin kepada yang memiliki tanah tersebut? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seperti ini. Nah, infaknya itu kata Rasulullah SAW, nafaqatan tunfiku ala nafsika, maka hiji apa yang kamu infakkan untuk dirimu sendiri. Jadi tanda pertama mah ulah nepikeun ka keur diri sorangan oge werit. Keur diri sorangan oge meuni kacida saeutikna, nah disebut dengan suha teh. Jadi orang yang suha itu tong wakamah harta urang didahar ku batur, harta urang didahar ku sorangan oge hese dijangke we atawa dieukeun baju saayana, dahar saayana, padahal loba duitna, eta suha. Apalagi bahil, harta nu ku urang dipika boga embung kaasaan ku batur. Kemudian juga wa ala ahlika, kepada keluargamu, sarua ge ka keluarga oge. Itu menjadi infak fisabilillah ketika kita meniatkan apa yang kita usahakan dan hasilnya kita berikan kepada keluarga. Cuma catatanana baik kepada diri sendiri ataupun pada keluarga itu fisabilillah yang menjadikan itu sebagai pahala. Nah, bagaimana untuk menjadikan ini fisabilillah?
nya lamun keur diri sorangan mah yo urang teh hayang jagjag hayang sehat hayang ibadah teh geuningan naon ibadah teh dalam keadaan kondisi yang prima yang fit. Nah maka urang teh mengeluarkan untuk makanan yang bergizi untuk olahraga bila perlu sok paritnas lah ameh karuat subuhna bila perlu gitu nya sok kunaon sabab ieu teh keur fisabilillah gitu keur kasehatan diri urang di jalan Allah beribadah supaya urang tumanina dina nalika ibadah tuluy puh lamun ibadah dina kaayaan teu damang dina kaayaan teu fit kitu deui keluarga mun misalna sakola teh geus milih budak teh sakolana nu ngajarkeun agama supaya jadi murangkali nu soleh tong asa-asa mayar SPP mayar dana sumbangan pendidikan teh sabab eta bakal jadi napako keur urang fisabilillah jadi pahala keur urang sadayana justru kudu berat mah ngaluarkeun rek keur diri atawa keur keluarga tapi teu aya kaitanna fisabilillah. Nah maka ikhwati rahimakumullah da Allah Subhanahu wa taala tong hariwang kudu percaya ka Allah lamun kanu taneuh oge kacida gedena percaya anjeun naha kanu boga taneuh anjeun teu leuwih gede percayanya. Nah wallahu yudha'ifu liman yasha dan Allah akan melipat gandakan yang dia kehendaki. Itu dikatakan kalimat sab'un itu dalam bahasa Arab bukan artian kurang dari 9 dan lebih dari 6 atau 8 tapi lebih dari 6 bukan tetapi kalau ada qarinah barulah diartikan itu angka 7 seperti dalam ayat fasyamu salah satu ayam min fil haji wasab'atin idza raja'tum. Orang-orang itu kalau misalnya tidak keburu melakukan salah satu nusuk ibadah haji maka untuk haji maka saumlah 3 hari di sana di Mekah dan 7 hari ketika kembali tilka asyarah kamilah itu 10 itu 7 di sana 10 karena qarinah 7 di sana 7 karena qarinahnya ada 3 ditambah 7 10. Tapi kalau dalam ayat-ayat yang lain tanpa ada qarinah sab'un itu artinya banyak dalam bahasa Arab. Seperti Allah menciptakan 7 lapis langit bukan 7 di bawah 8 di atas 6 tapi dalam artian banyak. Ya siga urang misalnya sabaraha eta pangaosna paling ge 1000. 1000 teh sabaraha? 1000 tah 1000 teh hartosna teh lain ngan ukur 1000 tapi bisa jadi 1000 sekian 1000 sekian geuningan ayanya HP murah 3 jutaan pas ditingali 3.889 3 juta kene can 4 juta atau HP murah harga jutaan nya jutaan yang ratus juta ternyata sarua 3 jutaan. Nah itu disebutkan dalam bahasa Arab itu kalimat sab'un maka Allah melipat gandakan pada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim dan Allah maha luas dan juga maha mengetahui. Luas itu ia melipat gandakan tanpa ada takut kekurangan. Kemudian juga alim itu maha mengetahui siapa yang benar-benar menginfakkan hartanya untuk kepentingan jalan Allah atau bukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.